Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, kami mengajak Anda untuk kembali menelusuri jejak langkah masa lalu. Perjalanan ini membawa kita menuju sebuah desa yang menyimpan warisan kuno, sebuah punden yang dipercaya sebagai saksi bisu peradaban leluhur. Di balik hijaunya pepohonan dan sunyinya jalan setapak, tersimpan cerita yang telah lama tertidur. Sebuah tempat yang tidak hanya memikat karena keindahan alamnya, tetapi juga karena nilai sejarah dan spiritual yang mengitarinya. Mari kita telusuri bersama, menyusuri jejak-jejak leluhur yang mungkin telah terlupakan, namun tetap hidup dalam batu, tanah, dan doa yang tak pernah putus. Selamat datang di perjalanan menelusuri jejak kuno. Punden ini sudah dibangun oleh pihak desa ya teman-teman, dengan dikasih pagar-pagar seperti itu ya, pagar-pagar model atau era-era Majapahit teman-teman ya. Kali ini saya dihantarkan oleh Mas Dinpo ini untuk menuju ke lokasi punden Mbok Rondo Kuning teman-teman. Nah, ini kita sudah berada di depan gapura bentar atau gapura belah yang masuk ke kompleks punden Mbok Rondo Kuning, atau salah satu punden yang disakralkan oleh warga masyarakat Desa Ndomas, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto ya teman-teman ya. Pohon ini cukup besar sekali ya teman-teman ya. Kalau dilihat bentuk fisik pohon ini, diperkirakan sudah berusia ratusan tahun yang lalu ya teman-teman ya. Jadi punden ini berada di tengah-tengah tanaman tebu ya teman-teman. Kita review sekelilingnya, itu sisi selatan tanaman tebu, sisi barat tanaman tebu, yang sisi utara ini tanaman jagung teman-teman. Jadi punden ini pintunya menghadap ke timur ya teman-teman. Kita mencoba untuk masuk ke punden Mbok Rondo Kuning yang ada di salah satu desa di Kecamatan Trowulan ini teman-teman ya. Assalamualaikum, 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 rahayu, rahayu, rahayu. Amit Mbak Buyut badhe sowan putune. Nah, ini keberadaan punden Mbok Rondo Kuning ini teman-teman. Kalau dilihat di sekeliling lokasi punden ini kayaknya cukup kurang terawat ya teman-teman. Karena ini rontokan-rontokan daun dari atas ini belum dibersihkan ya teman-teman. Nah, ini salah satu wujud dari warga masyarakat yang ritual atau kirim doa di punden sini ya teman-teman ya. Ini kalau dilihat bata-bata kuno yang berserakan di sekitar sini teman-teman, diperkirakan bata-bata kuno yang seperti ini adalah bagian dari peninggalan kerajaan Majapahit ya teman-teman ya. Jadi bisa juga dipastikan bahwa di wilayah sini mungkin dulunya itu adalah sebuah bangunan suci kuno atau sebuah petirtaan kuno atau sanggar pamujan kuno. Nah, semacam ini teman-teman. Ini bata-bata kuno ini adalah bagian dari bangunan suci kuno era Majapahit yang masih bisa kita saksikan keberadaannya teman-teman. Kalau dilihat dari bentuk bata, model bata yang cekli-cekli kayak gini atau ramping-ramping kayak gini, ini diperkirakan bata-bata yang ada di sekitar punden Mbok Rondo Kuning ini adalah peradaban kuno era Majapahit akhir. Diperkirakan sekitar tahun 1400 sampai 1500 teman-teman. Nah, seperti ini artefak-artefak kuno ini bagian dari kehidupan masa lalu nenek moyang kita yang sempat atau pernah hidup di wilayah sekitar sini teman-teman, termasuk yang disakralkan atau yang disebut dengan warga masyarakat adalah Mbok Rondo Kuning ini teman-teman ya. Seperti ini adalah gentong-gentong kuno atau tempat untuk menaruh air ya, kayak gitu ya teman-teman. Kita keliling dulu ya. Mas Jin, nemu apa Mas Jin?
Oh iya, itu bata kuno peninggalan Majapahit, Mas Din, kayak gitu itu. Nah, itu bata-bata kuno era Majapahit akhir Jadin kayak gitu yang cekli-cekli ini. Nah, itu adalah pemanfaatan warga untuk apa itu serak nyadran atau kirim doa. Ayo kita keliling Pak sini, Adin, kita ke sini. Nah, ini sekeliling punden Mbok Rondo Kuning kayak gini teman-teman ya. Nah, itu baru saja sepertinya ada warga yang nyadran atau ada warga yang kirim doa, mengirim sesaji kepada leluhur nenek moyang yang telah mendahului kita semua di bumi wilayah Kecamatan Trowulan ini teman-teman ya. Ini pohon ini cukup besar sekali ya teman-teman, cukup besar sekali ya, kayak gini sampai apa ini akar-akare bergelantungan sampai mau ke tanah lagi itu ya, gelantong lagi ke bawah saking gede nih. Nah, ini di sisi barat teman-teman, ini di sisi barat ini ada dua batu yang ditutup kain mori oleh warga ya teman-teman. Ada dua batu ini kayaknya ini lumpang ya teman-teman. Lumpang umpak teman-teman. Lah umpak ini adalah bagian sebuah bangunan suci kuno, sebuah kalau sekarang itu kayak joglo teman-teman, dikasih umpak kayak gini ya. Nah, seperti ini adalah pemanfaatan oleh warga untuk ngalap berkah atau mengharap barokah yang telah bersemayam di bumi Ndomas ini, yaitu beliaunya Mbok Rondo Kuning yang sebagai leluhur atau cikal bakal warga masyarakat desa sini ya teman-teman ya. Ini sudah sangat lama ini kain mori ini, harusnya perlu segera diganti ya teman-teman ya. Nah, kayak gini ini batu kuno mungkin teman-teman ya. Nah, ini bata-bata kuno ini masih banyak sekali ya teman-teman. Ini bata-bata kuno, bagian dari bangunan suci kuno yang ada di sini ya teman-teman. Jadi kembali lagi bahwa mungkin di wilayah sini ini diperkirakan dulu itu adalah ada sebuah bangunan suci kuno atau sebuah sanggar pemujaan kuno untuk acara ritual keagamaan ya teman-teman. Dibuktikan dengan melimpah ruahnya bata-bata kuno yang ada di sekitar sini teman-teman. Jadi mungkin perlu ekskavasi atau penggalian untuk membuktikan bahwa di wilayah sini ini adalah bagian dari cerita sejarah Majapahit, karena wilayah Ndomas ini masih wilayah Kecamatan Trowulan, sangat dekat dengan Kecamatan Trowulan. Mungkin kalau diukur jarak antara Kota Raja Majapahit dengan wilayah Ndomas ini kurang lebih ada 4 atau 5 kilo ke sisi barat sana ya, ke sisi barat. Nah, di Trowulan di sana ini Ndomas ini wilayah Trowulan ujung timur. Dan saya ujung timur di wilayah Trowulan teman-teman ya. Oh, ini teman-teman, ini salah satu bukan umum Pak, ini bata foto bata kuno Majapahit yang utuh kalau nggak salah teman-teman. Ini masih utuh ya. Nah, ini ditutupi kayak gini untuk ritual atau untuk ngalap berkah di sini teman-teman. Yang sisi timur itu umpak adalah merupakan pondasi awal sebuah bangunan. Tadi yang di atasnya ini kayu teman-teman, naik ke atas sana itu kayu lah. Ini supaya tidak dimakan rayap, berarti dikasih umpak kayak gini. Dan harusnya ini berjumlah 4 atau 8 atau 16 itu teman-teman. Jadi bisa juga selain ini di dalam pohon ini mungkin terpendam gitu ya Pak Cadin ya. Iya, Kira-kira kayak gitu. terpendam. Pundan ini masih disakralkan oleh warga masyarakat desa sini teman-teman, karena setiap malam-malam tertentu seperti
dalam penanggalan Jawa kayak Kemis Kliwon, malam Jumat Legi, atau malam-malam yang lainnya itu ada beberapa warga lokal maupun warga di luar desa ini tuh berziarah ke Pundan ini teman-teman. Sedangkan kalau acara tahunan seperti ruah dusun, Pundan ini masih difungsikan oleh warga teman-teman. Jadi Pundan ini masih sangat disakralkan, dan warga masyarakat meyakini bahwa Pundan ini adalah cikal bakal berdirinya desa Ndomas yang menjadi bagian kecamatan Trowulan teman-teman. Di sini nuansa magis, nuansa mistisnya itu masih sangat terasa teman-teman ya. Jadi masih sangat misteri Pundan ini teman-teman. Ini teman saya ini kira-kira ada penampakan apa nih Mas Din di depan ini Mas Din? Kelihatannya nggak kelihatan, cuma loh Perasaan kayak dikawal gitu. Oh, hati kita ini saat ini kayaknya ada yang mantau gitu ya. Banyak yang ngawasi teman-teman di wilayah sini. Padahal ini siang hari teman-teman. Ini siang hari ini kalau nggak salah ini pukul 10 ini ya, 10 siang. Tapi kayaknya kita ini banyak sekali yang melihat kedatangan kita teman-teman. Tapi ya maaf, kedatangan kita ini bertujuan baik. Jadi kita ini nggak cari masalah ke Pundan ini teman-teman. Tujuan kami hanya untuk mereview agar warga masyarakat sekitar kalau memang Pundan Mbok Rondo Kuning ini masih diuri-uri, masih disakralkan, masih dianggap leluhur oleh warga masyarakat dusun Desa Ndomas, Kecamatan Trowulan ini teman-teman ya. Saya cukupkan video saya kali ini untuk mereview salah satu Pundan yang ada di Desa Ndomas, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto teman-teman ya. Mohon maaf barangkali dalam video saya ini ada penyebutan kata-kata, tempat nama dan lain sebagainya yang tidak sesuai ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.